wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, serta hidayah dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat menghadiri kajian Qiyamul Lail online bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menurunkan ajaran Islam kepada kita umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surakarta serta jajarannya, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajarannya, yang kami hormati narasumber, dekan, pimpinan unit, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dimuliakan Allah. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian Qiyamul Lail pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmada Aulia Rahman, SIKOM MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membagikan materinya dulu. Sampun kelihatan guys screen-nya. Ampun, Mbak. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, tentu pertama kita harus senantiasa bersyukur ya ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detiknya kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu tentu yang harus kita selalu syukuri ya. Karena tanpa keimanan dan tanpa keislaman, bahwasanya semua nikmat yang ada di dunia ini akan terasa hampa, menjadi sia-sia. Karena kunci keberkahan Allah, kunci surganya Allah adalah iman dan Islam. Dan juga tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berbahagia, yang diridhai Allah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membagikan ya sedikit tentang bagaimana ya membangun masyarakat yang unggul dan Islami gitu. Nah, dalam
surat Al-Baqarah ayat 143 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa lalladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang diberkahi Allah, nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya kita ya sebagai umat Islam merupakan umat pertengahan di mana kita diharapkan Allah menjadi saksi ya atas kejadian-kejadian yang Allah tetapkan sebelumnya, dan bagaimana kita sebagai umat Islam harus senantiasa berserah diri kepada Allah. Karena Allah tidak akan menyanyiakan keimanan seseorang. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ummatan wasaton ya. Kata ummah sendiri dalam ayat tersebut bermakna masyarakat, yaitu sekumpulan orang yang dihimpun oleh suatu ikatan berupa agama. Nah, sedangkan wasaton dalam ayat tersebut bermakna adil dan pilihan. Umat Islam adalah umat pilihan, umat terbaik yang Allah ciptakan. Sehingga ketika terdapat ketidakmampuan umat Islam dalam menjadi umat pilihan, berarti bentuk di sini dijelaskan bahwa bentuk pengkhianatan terhadap Allah atau terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Islam sendiri merupakan umat pilihan, maka kita sebagai manusia yang mengemban amanah, kita harus selalu menjadi umat pilihan, umat yang unggul gitu ya. Jangan sampai kita melenceng dari ajaran-ajaran yang Allah sudah tetapkan. Nah, sebagai umat yang unggul, umat yang pilihan, terdapat 10 cirinya. Yang pertama adalah berjiwa besar. Umat Islam harus senantiasa berjiwa besar dalam mengikuti kebenaran. Tidak mudah percaya dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kemudian terkemuka. Di sini dipahami dari arti kata fastabihul khairat. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Khair artinya lebih baik atau unggul. Nah, maka fastabihul khairat bukan sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lombalah dalam memproduksi berbagai keunggulan. Dan siapa yang unggul secara kualitas, maka dialah yang dapat memenangkan masa depan. Masa depan umat Islam, masa depan masyarakat secara lebih luas. Kemudian pencerah dipahami dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Masyarakat kala itu tercerahkan sebab Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
beliau memiliki tugas untuk membacakan dan mengajarkan ayat-ayat Allah kepada manusia. Sehingga umatnya pun memiliki tugas untuk membacakan dan mengajarkan ayat-ayat Allah kepada yang lainnya. Melanjutkan pengajaran kepada yang lainnya. Kemudian yang keempat, bersih. Diambil dari kata yuzakkikum dalam Al-Baqarah ayat 151 juga. Nabi Muhammad SAW mensucikan mereka dari segala kotoran yang melekat pada batin dan lahir ketika mereka berada di dalam zaman kezaliman jahiliyah. Kemudian yang kelima, unggul. Keunggulan ini sebab diberi pengajaran oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu bangsa Arab menjadi sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, yang sebelumnya mereka telah diberikan kitab suci. Kemudian berkearifan tinggi, eh, arif dan bijak, kemudian berwawasan luas, ya, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, kemudian religius, dapat diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah dalam ayatnya Fadkuruni adkurkum, yang artinya dapat menghadirkan Allah dalam segala tindakan dan kehidupan yang nyata. Kemudian efektif. Nah, ini diambil dari kata waskuruli. Efektif adalah kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Kemudian yang terakhir adalah efisien. Ini diambil dari kata wala takfurun. Berisikan larangan bagi umat Islam untuk melakukan pengingkaran dalam hal akidah dan anugerah. Artinya dapat menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Nah, itulah tadi ini ya, 10 ya, ciri umat Islam itu sebagai umat yang pilihan. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus senantiasa menjaga keunggulan-keunggulan tersebut supaya menjadi masyarakat yang pilihan. Nah, dan manusia sendiri di muka bumi ini merupakan khalifah ya, yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Nah, manusia sendiri merupakan ciptaan Allah yang sudah Allah tentukan ya untuk menjadi ditunjuk untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Bahkan sampai malaikat pun iri ya, iri kenapa manusia yang malah ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini padahal uh, mereka juga yang melakukan kerusakan dan saling menumpahkan darah. Namun Allah Maha mengetahui, Maha mengerti dibandingkan apa yang diperkirakan oleh uh, malaikat. Gitu. Nah, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ya, terdapat 4 tahapan. Pertama, memimpin staf diri sendiri. Nah, manusia memiliki tanggung jawab untuk memimpin dirinya sendiri. Ya. Karena nanti di akhirat kelak,
semua manusia itu akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dilakukan di dunia ini. Nah, manusia masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Untuk itulah kenapa kita harus bisa ya, mampu memimpin diri kita sendiri. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa menjadi pemimpin dan harus bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, maka kita juga harus bisa ya memimpin orang lain. Bagaimana memimpin orang lain? Nah, tentu kita harus bisa menjadi panutan ya, menjadi contoh untuk bisa diikuti oleh orang lain. Nah, kemudian tahap yang lebih tinggi lagi adalah tim. Bagaimana kita harus mampu memimpin dalam sebuah tim. Nah, tim ini, tim dalam lingkup yang kecil dan berarti dan sangat bermakna, itu bisa diartikan sebagai uh, keluarga ya, keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, uh, dan apabila diberikan rezeki oleh Allah maka ada anak juga begitu ya. Nah, bagaimana kita memimpin sebuah keluarga supaya menjadi keluarga yang diridhoi Allah, diberkahi Allah, itu kita harus menjadi panutan ya, memiliki ilmu yang cukup untuk bisa menjadi panutan, pedoman bagi anggota keluarga kita yang lain. Nah, setelah keluarga berikutnya adalah organisasi atau yang lebih luas lagi. Nah, lingkup cakupannya lebih luas di atas keluarga begitu. Nah, inilah tahapan kepemimpinan mulai dari diri sendiri sampai tingkat yang lebih luas yaitu organisasi. Nah, kita sebagai umat Islam harus senantiasa melanjutkan ya generasi yang unggul karena itu merupakan tanggung jawab setiap muslim ya untuk membangun peradaban berdasarkan iman, ilmu dan akhlak mulia. Nah, merupakan tanggung jawab setiap muslim. Kemudian ciri generasi Islam yang unggul adalah memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam, kemudian mampu mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, di sini pendidikan juga merupakan kunci ya, pendidikan agama yang kuat, pengembangan karakter, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci untuk mencetak generasi yang tangguh secara spiritual maupun intelektual. Kemudian pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan. Nah, seperti tadi ya, keluarga merupakan unsur penting. Selain itu dilanjutkan ya sekolah dan juga lingkungan yang kondusif berperan dalam membentuk generasi penerus yang adil, bijaksana, dan mampu menjaga amanah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Dan cita-cita membangun peradaban Islam yang maju melalui pembinaan generasi yang unggul, cita-cita membentuk peradaban Islam yang maju, damai, dan sejahtera dapat terwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Itu merupakan tanggung jawab setiap umat muslim kita semua masing-masing individu mengemban tanggung jawab tersebut. Nah, keluarga, seperti yang saya sampaikan tadi, merupakan fondasi peradaban bangsa yang unggul. Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Tempat nilai-nilai moral, etika, dan kebudayaan pertama kali ditanamkan. Keluarga yang harmonis juga merupakan landasan ajaran agama serta nilai-nilai kebaikan. Untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, berkontribusi positif bagi masyarakat. Peran penting keluarga dalam masyarakat sebagai unit terkecil ya. Keluarga berperan penting dalam membentuk karakter individu dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, keluarga juga merupakan tempat untuk menyiapkan anggotanya menjadi pemimpin yang berkualitas di masa depan. Ketika keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam pendidikan, kasih sayang, dan pengasuhan yang seimbang, peradaban bangsa akan tumbuh secara kuat ya, dan berkelanjutan.
Nah, dalam membangun keluarga sebagai pondasi peradaban bangsa, maka kita harus bisa ya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dilandaskan dengan ketenangan, kasih sayang, dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membangun keluarga yang sakinah, maka setiap keluarga harus saling menghormati, mencintai, menciptakan suasana yang tenang, harmonis, dan damai. Nah, kemudian mawadah dengan menggambarkan cinta yang tulus dan mendalam antara suami dan istri supaya terbentuk keharmonisan dan kenyamanan untuk tinggal dalam keluarga. Nah, rahmah sebagai kasih sayang yang luas, menunjukkan kasih sayang yang luas tidak hanya antara pasangan tapi juga kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga, saling menyayangi satu sama lain. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya dengan menjalankan peran masing-masing sesuai ajaran agama dan saling memberikan dukungan pada keluarga untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk senantiasa mengutamakan keluarga dalam hadisnya riwayat Tirmidzi, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli." Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Nah, di sini kita harus mengikuti ya ajaran dari Rasulullah bahwasanya kita harus mengutamakan keluarga. Kita harus berlaku paling baik ya untuk keluarga kita. Jangan sampai berkebalikan. Ya. Di luar kita berlaku baik tapi di rumah malah tidak baik ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Nah, Allah sendiri mengajarkan komunikasi kepada manusia dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Yang artinya Tuhan Maha Pemurah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, Dia mengajarinya pandai berbicara. Nah, manusia di mana merupakan makhluk sosial ya, nah, maka komunikasi merupakan kunci keharmonisan ya. Tadi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, maka kita harus bisa menjaga komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi merupakan kunci keharmonisan. Karena melalui komunikasi yang baik, maka anggota keluarga dapat saling memahami, saling mendukung, saling mengungkapkan perasaan serta kebutuhan. Nah, komunikasi yang baik juga akan mempererat ikatan emosional. Dalam keluarga yang harmonis, komunikasi tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga mempererat ikatan emosional dan membangun pengertian. Pentingnya komunikasi yang penuh kasih sayang untuk bisa saling menjaga rasa kehormatan, empati, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Nah, dampak buruk kurangnya komunikasi dapat menjadi penyebab utama konflik ya dan ketegangan dalam keluarga. Komunikasi yang saling terbuka sebagai fondasi keharmonisan. Menjaga komunikasi yang terbuka dan hangat adalah dasar untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang bahagia dan harmonis. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini mari kita semua sama-sama saling membangun hubungan yang baik, berkomunikasi yang baik, menjadi insan yang unggul ya, mulai dari empat tahapan tadi. Semoga kita semua di sini bisa berkontribusi dalam membangun masyarakat yang unggul dan Islami melalui hal-hal yang terkecil hingga yang besar ya. Mulai dari kesadaran diri sendiri, bagaimana kita itu harus bertanggung jawab ya terhadap diri kita, bertanggung jawab kepada Allah kelak nantinya, maka kita harus menjadi insan pribadi yang unggul. Nah, untuk bisa selanjutnya ya berlaku baik terhadap sesama, kemudian seperti hadis Rasulullah tadi, bahwasanya kita harus mengutamakan keluarga karena keluarga merupakan fondasi ya dalam membangun peradaban bangsa yang unggul.
Nah, kemudian lingkup yang besar kita harus ini ya bisa bersyarikat, salah satunya melalui Muhammadiyah ini. Nah, ini Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan bahwasanya bagaimana kita harus bisa menjadi khalifah yang unggul tadi ya, kita merupakan manusia ditunjuk Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa memimpin dari yang terkecil tadi ya, dari diri kita sendiri, kemudian terhadap sesama, kemudian terhadap lingkup kelompok kecil. Nah, kita harus bisa mengutamakan keluarga kita, kemudian lingkup yang lebih luas, organisasi. Bagaimana kita harus bisa bersyarikat yang baik melalui Muhammadiyah. Nah, apabila ada salah kurangnya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sedikit yang bisa saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Aulia Rahman SIKOM MPD atas siraman rohani yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang senantiasa kita amalkan, serta menjadi amal jariah bagi Ustadz. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh beliau Ustadz Dr. Andus Suharjianto, Magister Agama. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dalam kehidupan kita, kita dapat melaksanakan tugas kekhalifahan mulai dari membangun diri sendiri, keluarga, kemudian organisasi, bangsa, dan kemanusiaan. Mari berdoa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin. Rabbana ya lakal hamdu ya bijadalika Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana kama qala sirra Rabbana lana ihsan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Suaranya tidak jelas. wa rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan Amin. wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi-sakaratil maut wa najatan min Amin. wal afwa inda al-hisab. Allahumma arina wa warzuqna wa arina al-batil warzuqna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا آمين عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم آمين ورحمة الله وبركاته. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang bertugas membawakan acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun.